Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zulfikar Andi. Setelah kemarin kita membahas soal konsep ruang waktu dengan manusia sebagai objeknya, kali ini saya ingin membahas soal realita. Di sini, saya akan mengajak kalian sedikit radikal. Radikal yang saya maksud bukan radikal yang seperti tindakan radikalisme, macam teroris atau hal-hal di luar moral, baik secara pikiran maupun tindakan. Radikal yang saya maksud adalah radikal yang seperti arti dari KBBI, yang artinya dasar atau maju dalam berpikir maupun bertindak. Dan alasan saya kenapa mengajak kalian untuk berpikir sedikit radikal adalah karena kita akan membahas konsep realita hidup yang saya kembangkan sendiri. Hingga muncul pertanyaan, apakah kita ini nyata atau hanya sekedar konsekuensi dari idealitas? Sebenarnya, pertanyaan tadi sudah sekian lama saya tanyakan, bahkan jauh sebelum saya tahu istilah filsafat atau radikal. Oh iya, sedikit info yang sebenarnya kalian sendiri juga tahu. Saya akan mengulang saja. Filsafat itu adalah induk ilmu pengetahuan barat yang akan melahirkan cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya, seperti teologi, kosmologi, antropologi, ideologi, sosiologi, dan logi-logi lainnya. Oke, back to the topic. Sebenarnya kita ini apa atau siapa sih? Dasarnya, kita adalah proyeksi dari dimensi kedua yang hanya mengenal panjang dan lebar. Kita adalah makhluk tiga dimensi yang tidak hanya mengenal panjang dan lebar, tapi juga mengetahui tinggi dan luas volume. Faktanya, secara proyeksi dari dimensi kedua, kita adalah penyempurnaan dari keberadaan dimensi kedua itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dimensi kedua hanya mengetahui panjang dan lebar, sedangkan kita lebih dari itu. Jika kita, manusia, adalah proyeksi dari dimensi kedua, bisa nggak kalian bayangin gimana kalau itu adalah alam semesta? Bakalan luas banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika ada dimensi kedua, dimensi ketiga, maka seperti apa dimensi keempat? Jawabannya, kita nggak bisa ngebayangin karena kita terjebak di dimensi ketiga. Dari dimensi, kita beralih ke simetris atau kesempurnaan. Sebelumnya saya sudah menyinggung, apapun yang ada di dimensi ketiga adalah penyempurnaan dari dimensi kedua. Begitupun seterusnya. Dalam sains, para ilmuwan menjelaskan bahwa dunia dan alam semesta tercipta dengan ketidaksempurnaan. Seperti yang kita tahu, bahwa bumi itu bulat. Dan bumi sesungguhnya tidaklah bulat seutuhnya. Itu info buat kalian yang percaya bahwa bumi itu bulat atau bundar. Itu menjadi satu fakta bahwa kita hidup dari ketidaksempurnaan. Sekarang kita coba fakta lainnya. Kita sebagai manusia adalah proyeksi penyempurnaan dari dimensi kedua. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Saya seorang yang berjenis kelamin laki-laki. Artinya saya tidak bisa hamil dan melahirkan manusia seperti wanita. Dan itu menjadi satu contoh lainnya bahwa kita tidak cuma hidup di atas ketidaksempurnaan, tapi kita sendiri pun adalah ketidaksempurnaan itu. Gimana? Udah mulai pusing mikirnya? Kalau iya, kalian tinggal rewind aja lagi. Pada dasarnya, hal yang tadi saya bahas akan terus berulang hingga melampaui dimensi, hingga akhirnya mencapai satu kesempurnaan yang tidak dapat dibagi. Kembali lagi, dalam sains, satu kesempurnaan disebut singularitas atau tidak dapat dibagi. Kata singularitas itu sendiri digunakan oleh ilmuwan untuk mengatakan sesuatu yang mereka belum definisikan. Kalau orang awam, mungkin bakal menyebutnya mistis. Contohnya, orang dulu mungkin tidak percaya bahwa besi bisa mengambang atau terbang. Hingga akhirnya di masa lalu, mereka akan menyebut hal itu adalah hal mistis. Dan akhirnya di masa sekarang, kita mengenal kapal dan pesawat. Jika kita meneruskan khayalan kita, di masa depan kita akan kesulitan untuk menjangkaunya. Akan seperti apa masa depan? Bahkan dalam pikiran, walaupun kita hanya menduga-duga saja, atau menghitung probabilitas bukan kepastian. Dan sesuatu yang tidak terjangkau itu bisa kita sebut sebagai yang tak terhingga. Istilah sainsnya adalah infinity.
Sekarang kita sampai di fase akhir, yaitu ketidakterhinggaan. Saya sendiri berpikir bahwa semua yang ada di alam semesta ini dihadirkan oleh sesuatu yang sangat besar. Saking besarnya, sesuatu itu melampaui dimensi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan dia berada di ketidakterhinggaan itu. Hal yang saya pikirkan tadi, mungkin orang awam atau kalian mendengarkan bahwa yang tidak terhingga itu adalah Tuhan. Ya, zat yang tunggal yang keberadaannya tidak dapat dibagi. Yang bahkan ilmu pengetahuan pun tidak dapat mencapainya. Sekeras apapun ilmuwan menghitung keberadaannya, akan sulit untuk mencapainya. Konsep tunggal yang tidak dapat dibagi atau satu dibagi nol yang menghasilkan infinity atau tidak terhingga. Gimana? Udah tambah pusing? Sama. Saya juga pusing. Tapi seru buat kita berpikir radikal. Kita berpikir mendasar. Dan pada akhirnya, saya juga mengambil kesimpulan. Atau sedikit Occam's razor. Mengambil hasil pikiran filsuf Yunani yaitu Plato. Bahwa kita adalah konsekuensi dari idea. Idea yang tercipta dari zat yang sempurna atau simetris, zat yang tunggal atau singularitas, zat yang tak terhingga atau infinity. Dan begitulah realitas kita sekarang. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang mau dengerin dan mau diajak pusing. Dan see you next episode.